Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang perjodohan weton Rabu Pahing. Ya, Rabu Pahing dengan Neptu 16 ya, secara karakter, garis kehidupan, jalan kehidupannya sudah dibahas di konten sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing yang mungkin penasaran tentang garis kehidupan, perjalanan ya, bisa dicek di konten sebelumnya pembahasan tentang Rabu Pahing secara lebih mendetail. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang perjodohan weton Rabu Pahing dengan weton-weton yang lain. Yang ini sudah dihitung ya oleh Kisonggo Langit dengan 35 pasaran hari lahir yang lain. Insya Allah yang secara asmara, garis kehidupan ya, rezeki, karir, usaha, kehidupannya akan lancar. Sebelum dibahas lebih mendetail, Kisonggo Langit akan menyebutkan satu persatu weton apa saja yang cocok dengan teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing ini. Weton pertama itu adalah Minggu Kliwon. Weton kedua Minggu Pahing. Weton ketiga Minggu Pon. Yang keempat Senin Kliwon. Yang kelima Senin Pahing. Yang keenam Selasa Pahing. Yang ketujuh Selasa Wage. Yang kedelapan Rabu Legi. Yang kesembilan Rabu Pon. Yang ke-10 Kamis Legi. Yang ke-11 Kamis Wage. Ke-12 Jumat Kliwon. Ke-13 Jumat Pon. Yang ke-14 Sabtu Legi. Dan yang terakhir ke-15 Sabtu Wage. Ya, dibacakan ulang ya sebelum dibahas lebih mendetail ya. Weton apa saja yang cocok dengan teman-teman Rabu Pahing. Minggu Kliwon, Minggu Pahing, Minggu Pon, Senin Kliwon, Senin Pahing, Selasa Pahing, Senin Pahing, Selasa Pahing, Selasa Wage, Rabu Legi, Rabu Pon, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Kliwon, Jumat Pon, Sabtu Legi, dan Sabtu Wage. Ya, dibahas lebih mendetail ya sama-sama ya. Kecocokan pertama teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing dengan Neptu 16 ini bertemu dengan pasangan Minggu Kliwon. Ya, Minggu Kliwon dengan Neptu 13 ini dalam asmara ini cocok, serasi. Pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, karakternya juga pasangan yang pejuang tangguh. Nah, ini kalau pasangan Minggu Kliwon dan Rabu Pahing ini belum menikah, untuk menghindari permasalahan dalam rezeki ini harus dicari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah, ketika bisa melewati perjalanan di awal rumah tangga yang berat, kedepannya perjalanan rezekinya akan semakin lancar. Jadi masih bisa dikatakan cocok nih pasangan Rabu Pahing dengan Minggu Kliwon, karena dalam asmara karakter sifatnya yang saling sesuai ya, asmaranya cocok. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan pasangan Minggu Pahing. Minggu Pahing dengan Neptu 14 ini secara asmara ya berjodoh. Pasangan yang romantis, pasangan yang harmonis, pasangan yang serasi. Secara karakter dan sifat saling menguatkan satu dengan yang lain. Perjalanan rezekinya memang agak berat. Jadi pasangan Rabu Pahing dengan Minggu Pahing ini kalau belum menikah, maka salah satu caranya adalah dicari hari baik untuk pernikahan. Salah satu hari baik untuk pernikahan itu di Sabtu Pon, akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi, yang sebenarnya sudah dibahas di konten sebelumnya ya, tentang hari baik untuk pernikahan, maksud dan tujuan akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi, agar dijauhkan dari permasalahan yang berat utamanya dalam rezeki ini.
Tapi dalam asmaranya pasangan Minggu Pahing dengan Rabu Pahing ini cocok. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan Minggu Pon. Minggu Pon dengan Neptu 12 ini karakter pasangan yang saling dewasa. Pasangan yang karakternya kuat, pendiriannya teguh ya. Jadi karakter pasangan yang hebat, bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Terus juga perjalanan rezekinya naik setelah nikah. Jadi rezekinya bagus, jalan rezekinya, karirnya bisa naik, bisa meningkat, usaha bisnisnya bisa lancar. Insya Allah ini perjalanan rumah tangga pasangan Minggu Pon dengan Rabu Pahing ini bisa menjadi perjalanan yang langgeng, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang guyup rukun. Karena secara asmara sangat cocok dan perjalanan rezeki setelah menikahnya bagus. Jadi cocok nih pasangan Rabu Pahing dengan Minggu Pon. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Rabu Pahing bertemu dengan pasangan Senin Kliwon. Senin Kliwon dengan Neptu 12 ini secara karakter pasangan juga karakter yang dewasa. Karakter yang pejuang, karakter yang saling bangun, saling support satu dengan yang lain. Perjalanan rezeki setelah menikah pun bagus. Ya, mungkin ketika sama-sama masih single dirasa rezekinya agak berat, tapi pasangan Senin Kliwon dan Rabu Pahing ini setelah menikah rezekinya naik. Ya, usahanya lancar, bisnis ya, karirnya naik ya. Jadi membawa rezeki ini pasangan Senin Kliwon dan Rabu Pahing ini. Rezekinya bagus, asmaranya pun sangat cocok. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan Senin Pahing. Senin Pahing dengan Neptu 13 ini perjalanan asmaranya juga serasi. Ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Hanya saja perjalanan rezekinya memang agak berat. Jadi pasangan Senin Pahing dengan Rabu Pahing ini kalau belum menikah maka solusinya adalah dicari hari baik untuk pernikahan. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, Gesang Golangit yakin pasangan Senin Pahing dan Rabu Pahing ini bisa melewati ujian dalam rezeki di awal pernikahan yang berat. Masih bisa dikatakan cocok. Ya, pasangan Senin Pahing dengan Rabu Pahing. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Rabu Pahing ini bertemu dengan pasangan Selasa Pahing. Selasa Pahing dengan Neptu 12 ini karakter pasangan yang dewasa juga. Bagus secara pemikiran, secara kehubungan ini juga harmonis. Banyak karakter dan sifat yang saling menguatkan ya, saling mengerti. Cocok nih. Terus juga dalam rezekinya pasangan Selasa Pahing dengan Rabu Pahing ini bagus. Rezekinya naik, usaha karirnya bisa lancar ya. Rezekinya bagus, asmaranya pun sangat cocok pasangan Selasa Pahing dengan Rabu Pahing. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing ini bertemu dengan pasangannya Selasa Wage. Selasa Wage dengan Neptu 7 ini pasangan yang romantis. Jodoh nih pasangan Selasa Wage dengan Rabu Pahing. Ya, karakter pasangan yang serasi, harmonis ya, hangat hubungannya. Yang tidak segan-segan menimbulkan keromantisan ya, menunjukkan keromantisan dalam hubungannya. Rezeki pasangan Selasa Wage dengan Rabu Pahing ini pun bagus. Setelah menikah derajat rezekinya naik ya, usahanya lancar, karirnya naik, bisnisnya juga berjalan mulus. Jadi sangat cocok pasangan Selasa Wage dengan Rabu Pahing ini. Asmara ya, rezekinya, kehidupannya juga bagus. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan pasangannya Rabu Legi. Rabu Legi dengan Neptu 12 ini juga karakter pasangan yang bagus ya, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Banyak sifat yang setelah menikah ini menimbulkan kedewasaan dalam rumah tangganya. Saling support, saling bantu. Ini juga insya Allah akan menjadi perjalanan yang langgeng ya, sakinah, mawaddah warahmah. Karena juga berkah rezeki pasangan Rabu Legi dengan Rabu Pahing ini bagus ya, rezekinya naik, usahanya juga bagus, lancar ya. Rezekinya bagus, asmaranya pun bagus. Pasangan Rabu Pahing dengan Rabu Legi.
Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan pasangannya Rabu Pon. Rabu Pon dengan Neptu 14 ini juga karakter pasangan yang sangat serasi. Hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis, pasangan Rabu Pon dan Rabu Pahing ini tunjukkan dalam hubungannya. Hanya saja pasangan Rabu Pon dengan Rabu Pahing ini langkah rezekinya memang agak berat. Kalau belum menikah masih bisa dicari solusi dengan mencari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah pun masih bisa dicari solusinya ya, melalui perantara ruatan kedua orang tua atau nyariat ke orang yang alim agama ya, puasa hari lahir kedua-duanya ya. Ketika jatuhnya pada Rabu Pon dua-duanya berpuasa, ataupun sebaliknya ketika jatuhnya Rabu Pahing dua-duanya berpuasa hari lahir. Yang secara pembahasan juga tentang puasa hari lahir ya, puasa weton sudah dibahas di konten sebelumnya. Ada yang 1 hari, ada yang apit weton, ada puasa akhiran 7, puasa akhiran 40. Ya tergantung bagaimana orang tua ataupun guru muridnya tersendiri menyarankan ya. Jadi masih bisa dikatakan cocok pasangan Rabu Pon dengan Rabu Pahing ini karena secara karakter, sifat, dan asmaranya yang saling cocok, pasangan yang harmonis, pasangan yang serasi dan romantis. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Rabu Pahing bertemu dengan pasangannya Kamis Legi. Kamis Legi dengan Neptu 13 ini juga karakter pasangan yang saling menguatkan, yang secara asmaranya cocok. Hanya saja ini perjalanan rezeki pasangan Kamis Legi dengan Rabu Pahing ini agak berat di awal perjalanan rumah tangganya. Kalau belum menikah, dicari solusi, dicari hari baik ya. Salah satunya adalah di Sabtu Pon, akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi. Tapi ketika bisa melewatinya dengan sabar, ikhtiar, laku ritual, laku ibadahnya istiqomah, insya Allah pasangan Kamis Legi dan Rabu Pahing ini mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah di hari yang akan datang. Kecocokan selanjutnya yang tadi Rabu Pahing dengan Kamis Legi, sekarang Rabu Pahing bertemu dengan pasangannya Kamis Wage. Kamis Wage dengan Neptu 12 ini juga karakter pasangan yang serasi. Pasangan yang harmonis secara sifat dan karakter, saling membangun, saling menaikkan gitu ya, saling support. Terus juga perjalanan rezeki pasangan ini juga bagus. Secara rezekinya naik ya, bisnis, karir, usahanya lancar, dalam asmaranya pun sangat cocok. Insya Allah nih perjalanan pasangan Rabu Pahing dengan Kamis Wage ini akan berjalan lancar ya, langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Rabu Pahing ini bertemu dengan pasangannya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon dengan Neptu 14 ini karakter pasangan yang serasi, pasangan yang harmonis, pasangan yang romantis. Hanya saja ini perjalanan rezekinya agak berat nih pasangan Jumat Kliwon dengan Rabu Pahing. Kalau belum menikah maka dicari solusinya mencari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah maka salah satu caranya adalah ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir, ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dikatakan cocok karena secara asmaranya serasi ya. Kecocokan selanjutnya adalah dengan pasangannya Jumat Pon. Jumat Pon dengan Neptu 13 ini asmaranya juga serasi ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, karakter yang saling semangat ya dalam ikhtiar rezeki, terus membangun hubungan bondingnya. Hanya saja karakter pasangan Jumat Pon dan Rabu Pahing ini memang harus melewati perjalanan dalam rezeki yang agak berat. Ini kalau belum menikah dicari hari baik, kalau sudah terlanjur menikah ya tadi ya, melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir, ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dikatakan cocok pasangan Jumat Pon dengan Rabu Pahing ini karena bisa mencapai berkah rezeki yang berlimpah asal ikhtiar, doa, ibadahnya diperkuat nih. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Rabu Pahing ini bertemu dengan pasangan Sabtu Legi. Sabtu Legi dengan Neptu 14 ini secara asmaranya sangat cocok, sangat serasi. Perjalanan rezekinya memang agak berat nih pasangan ini. Belum menikah maka dicari hari baik, kalau sudah menikah pun masih bisa dicari solusinya ya melalui tadi perantaranya salah satunya. Nah, terakhir tadi yang Sabtu Legi dengan Rabu Pahing, ini yang terakhir adalah pasangan Rabu Pahing bertemu Sabtu Wage. Sabtu Wage dengan Neptu 13 ini juga secara karakter dan pasangan yang cocok.
pasangan yang saling support. Banyak menutupi satu dengan yang lain, saling bantu, saling menyemangati. Hanya saja pasangan Rabu Pahing dengan Sabtu Wage ini perjalanan rezekinya juga agak berat. Di awal pernikahan harus mengalami perjalanan yang berat. Jadi kalau belum menikah dicari solusinya dengan cari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir ataupun lain-lain ya. Tentunya bukan berarti dengan weton yang lain tidak cocok ya. Kalau dirasa bacaannya kurang enak didengar, bisa dicari solusinya dengan mencari hari baik untuk pernikahan. Salah satu hari baiknya adalah di Sabtu Pon, akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi supaya dijauhkan dari permasalahan rezeki yang berat. Kalau sudah terlanjur menikah, ya melalui perantara ruatan kedua orang tadi ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Nah, kalau orang tua sudah tidak ada gimana Ki? Ya gantinya bapak atau kakak yang paling tua ataupun paman dari pihak bapak ataupun paman dari pihak ibu. Kalaupun tidak ada keluarga, bisa dicari solusinya gitu ya. Dengan cara nyariat ke orang yang alim agama, datangi para habaib, datangi para syekh, para buya, para yai, para ustadz. Melalui perantara doanya orang alim ini, insya Allah hajat permohonan kita mudah dikabul. Ya bukan berarti dengan kecocokan yang tadi, bukan berarti tidak cocok ya. Tidak ada masalah, tidak ada ujian, tetap namanya rumah tangga pastinya ada ujian dan cobaannya tersendiri. Tetapi ketika bisa melewatinya dengan sabar, ikhtiar, doanya diperkuat, insya Allah bisa melalui permasalahan rumah tangga ya. Apapun asal komunikasi ya, terus juga saling bantu, saling support, dua-duanya memperbaiki diri. Dan namanya pernikahan bukan berarti akhir dari kehidupan, tapi awal dari perjalanan kehidupan yang baru. Jadi selalu belajar selalu belajar mengerti, memahami satu dengan yang lain. Ya bukan berarti juga ya pasti ada aja permasalahan namanya rumah tangga ya, tapi insya Allah ya komunikasi, ikhtiar, doa, ibadahnya diutamakan, syariatnya dijalankan. Terus juga tujuan dalam menikah utamanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita menikah, menikahlah dengan orang yang lebih mendekatkan kita lagi dengan Allah, bukannya justru menjauhkan kita. Ikatan pernikahan itu dari Allah. Harusnya ikatan pernikahan itu mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ibadahnya jadi semakin rajin, ikhtiarnya jadi semakin rajin. Terus juga namanya pernikahan itu adalah pembelajaran yang tidak pernah ada akhir ya, sekolah yang tidak pernah lulus. Jadi selalu belajar memahami satu dengan yang lain. Ya sampai akhir ayat. Ya kalau bisa nanti dipertemukan kembali ya, tidak hanya sekedar jodoh dunia tapi jodoh di akhiratnya Allah. Dan kedua-duanya juga harus sama-sama saling benar. Ya kalau dianalogikan sebagai kendaraan, suami sebagai supir, istri sebagai navigator, dua-duanya harus bekerja sama sesuai dengan job desk yang ditugaskan masing-masing. Suami sebagai supir bisa mengendarai, ya bisa mengendalikan mobilnya. Saatnya ngerem, saatnya ngegas, mengendalikannya dengan aman dan terkontrol. Istri sebagai navigator yang mengarahkan tujuannya gitu ya, mengingatkan ya, mengecek kompasnya gitu kan, mapsnya, mengarahkan si supir, si suami ini dengan benar. Ya kalau supirnya benar, navigatornya nggak benar, istri nggak benar, ya rumah tangganya nyasar. Kalau istrinya benar sebagai navigator, suaminya nggak benar sebagai supir, ya rumah tangganya nggak jalan-jalan, mobilnya nggak jalan-jalan, kendaraannya. Ya dua-duanya harus bekerja sama. Ya suami sebagai supir mengendalikan mobil, kendaraan, rumah tangganya ke arah yang benar, bisa mengamankan, bisa mengendalikannya, kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Navigator, istri mengarahkan juga yang bagus, yang benar, sesuai mapsnya. Namanya anak-anak itu penumpang. Nah suami dan istri ini mengarahkan agar kelak ketika jadi sopir ataupun navigator di rumah tangganya masing-masing bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Hingga nanti ketika anak-anak punya rumah tangga baru, memiliki kendaraan masing-masing, yang sebagai supir bisa menjalankan tugasnya dengan benar, yang sebagai navigator juga bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Ya namanya pernikahan tentunya mendekatkan diri utamanya dari Allah, mencari ridhonya Allah, menyempurnakan agama. Dan selalu belajar memahami.
Karena namanya manusia itu selalu berubah-ubah berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Jadi selalu belajar mengerti, memahami satu dengan yang lain. Tiap detiknya rasa cintanya dipupuk, saling mengerti, saling mengalah. Ya, teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing boleh sering cerita di kolom komentar ya, tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan asmaranya, ataupun perjalanan spiritualnya, mungkin bisa bermanfaat bagi Ki Songgolangit ataupun teman-teman yang lain. Tadi Ki Songgolangit sebutkan ulang ya sebelum ditutup ya, kecocokan teman-teman yang lahir pada Rabu Pahing bertemu dengan pasangan Minggu Kliwon, Minggu Pahing, Minggu Pon, Senin Kliwon, Senin Pahing, Selasa Pahing, Selasa Wage, Rabu Legi, Rabu Pon, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Kliwon, Jumat Pon, Sabtu Legi, dan yang terakhir Sabtu Wage. Ya, tentunya ini untuk mengingatkan Ki Songgolangit secara pribadi. Kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.